everyone, welcome back to my channel. If you're new here, hi, my name is Ethereal Being, that's my username, but you can just call me EB for short. And sorry for not been uploading lately. Today, welcome back to Tea and Rant. Well, today I'm just going to talk about my experience about getting accepted to my dream college, university, ISI Yogyakarta in Indonesia. So yes, I'm from Indonesia. So for those who are English speakers or like international, please just turn on the subtitles because I'm about from here on out, I'm going to be speaking Indonesian. Thank you so much. Oke, sebelumnya ini adalah bukti bahwa aku masuk ke Universitas ISI Yogyakarta lewat SNBT dan juga ini portofolio yang aku masukkan beserta dengan nilai skolastik hasil tes SNBT ini. Jadi aku mau ceritain tentang pengalaman aku masuk atau lika-liku aku dalam ikut SNBP dan juga SNBT. Aku SNBP itu nggak lolos, tapi puji Tuhan SNBT-nya lulus. Jadi sebelumnya aku mau cerita, aku sekolah di sekolah swasta kan. Dan dari sekolah swasta itu cuman ada 14 orang nih yang mau masuk PTN. Disiapin lah bekas-bekasnya dan segala macam. Pokoknya 14 murid ini termasuk aku itu termasuk anak siswa yang dipilih untuk SNBP. Aku bisa menjalani SNBP. Dan tahu nggak, dari 14 pendaftar itu, ini kita hitung dari siapa yang lulus SNBP dan siapa yang lulus SNBT-nya ya. Dari 14 orang yang mau masuk PTN di sekolah aku itu, cuman 4 orang. Satunya cuman lewat satu SNBP, 3-nya lagi termasuk saya, SNBT lulus. Sisanya enggak. Mereka kayak, ada sih beberapa yang mau ikut mandiri, cuman kebanyakan itu pengennya masuk, ya udahlah nggak usah ikut mandiri, masuk ke swasta aja gitu kan. Terus kita kayak shocking banget, kayak kuota kita masuk itu cuma 4 orang. Dan aku kayak wow, kayak aku masuk ini sebuah keberuntungan dan juga sebuah usaha aku gitu loh. Nah, sekarang aku mau ceritain tentang persiapan aku mau masuk PTN ya. Aku setelah lulus kelas 11 itu, aku udah dilesin untuk belajar UTBK. Jadi selama setahun itu aku belajar terus materi UTBK sampai puyeng. Aku ingat banget ketika nilai-nilai TOBK aku tuh stagnan di nilainya tuh 600-an lebih. Ya nggak 600-an lebih, tapi nggak setinggi 660 lah. Aku cuman lolos itu teh 640-an sekian, dan itu pun ke bawah. Aku kadang-kadang suka turun. Jadi kayak 590, 520 itu yang paling parahnya sih. Kenapa itu aku bisa turunnya itu karena aku nggak pandai di matematika. Aku lemah banget di matematika. Matematika aku jelek. Kalian bisa lihat skornya di sini. Tes SNBT aku tuh kayak gimana? Literally nggak dapat setengahnya, cuma dapat hampir setengahnya doang. Kalau setengahnya kan harusnya kan dapat 600 poin ya kan, untuk ngejawab 6 setengahnya benar gitu loh di matematika. Nah, selain selain belajar untuk UTBK-nya juga, aku tuh dari kelas 10 juga aku kayak udah di license juga ngegambar. Jadi dari kelas 10 atau kelas 9 ya, pokoknya mah aku mulai ngegambar itu kelas 9, terus aku udah mau mulai serius itu kelas 10 dilesin gambar biar makin tambah jago. Ya memang tambah jago sih, aku jadi mulai bisa belajar ngegambar hal-hal lain selain perempuan gitu loh. Jadi kayak skillku nambah, aku bisa belajar perspektif, aku bisa belajar ini. Meskipun kalau dibilang bikin suasana itu nggak jago amat, tapi dibilang ini juga ya nggak juga sih, dibilang jelek juga atau kurang bisa mah ya itu kurang bisa sih, tapi lumayan lah untuk masuk SNBT itu. Tapi tetap aja sih aku pasti tetap bakal belajar lebih lagi gitu loh. Nah, persiapan pada saat aku mau bikin portofolio untuk SNBP, jujur aku itu bikinnya itu cukup pling-plong, kayak kacau banget. Aku sampai harus minta libur ke sekolah, itu kepala sekolah minta libur seminggu untuk nyelesain portofolio.
Dan tentunya pasti aku bakal ditanyain dong, soalnya kan aku libur untuk nyelesain portofolio kan nggak masuk akal juga, kayak sangat dipertanyakan. Kalau misalnya libur izin sakit mah ya mungkin diizinkan, tapi ujung-ujungnya diizinkan sih karena untuk kepentingan PTN-nya. Puji Tuhannya aku menyelesaikan portofolio itu tepat waktu, H-3 sebelum pengumpulan. Jujur aja aku prosesnya itu pada saat bikin portofolio itu aku kayak banyak ide tapi nggak bisa milih tapi bingungnya itu pada saat mau milih salah satu. Aku baru milih idenya itu pada saat seminggu setelah dari 2 minggu minggu persiapan ininya ya portofolio SNBP. Aku 1 minggu itu udah mulai memutuskan eh, memutuskan sketsa dan juga portofolio bebasnya. Itu aku baru panik. Tapi puji Tuhannya beres sih. Beres ininya. Seperti yang dilihat aku nggak lolos SNBP ya. Aku cukup sedih, tapi ya sudahlah, aku belajar untuk SNBP aja gitu loh. Akhirnya lulus gitu loh. Lulus, keterima portofolionya dan juga nilaiku yang pas-pasan 600-an sekian lah. Jadi saran aku ya untuk kalian mau yang masuk PTN yang di tahun kedepannya itu, aku saranin kalian itu milih jurusan itu mohon dipertimbangkan gitu. Karena kalau misalnya jurusan prodi kalian mau pilih itu rame, itu kalian harus fighting itu bener-bener mati-matian karena saingan kalian banyak gitu loh. Dan saingan itu banyak gitu loh. Jadi pastikan kalian punya pilihan kedua yang lain gitu loh, tapi yang masih sesuai dengan minat dan bakat kalian dan juga kemauan kalian gitu loh. Jadi aku masuk SNBP itu awalnya pengen masuk DKV, tapi setelah dicoba aku nilai UTBK aku gak tinggi, TOBK aku gak tinggi. Jadi akhirnya aku pilih ke jurusan seni yang lebih gampang bisa aku raih sesuai dengan nilai TOBK aku sekarang pada saat itu. Jadi aku pilihlah seni kriya dan akhirnya lulus kan. Dan juga masih di bidang yang aku mau juga, seni gitu. Terus yang kedua adalah kalian kalau bagi yang seni itu kalian tolong persiapkan portofolio kalian itu dengan baik, jangan sampai last minute banget, jangan pernah last minute karena pasti hasilnya jelek dan mungkin kalian juga bakal ketinggalan juga nge-submit ininya juga. Karena kan untuk nge-submit portofolio pada saat SNBP dan SNBT itu kan servernya pasti kan suka banyak yang down kan. Aku pernah ngalamin itu servernya downnya minta ampun. Jadi masukinnya susah, tapi jadi persiapkan kalau kalian persiapan portofolio minimal H-3-nya itu udah selesai dan kalian udah mulai kumpulin gitu loh. Dan jangan lupa kalian belajar UTBK dan juga tingkatkan skill ngegambar kalian nih buat kalian yang mau masuk ke PTN gitu. Pokoknya mah menentukan jurusannya itu kalian harus pintar-pintar milih jurusan. Kalau misalnya pasarnya tinggi, pasti peminatnya juga tinggi. Jadi kalian pertimbangkan pilihan kalian itu dengan baik-baik. Kalau kalian masih ingin ambil jurusannya rame, kalian harus benar-benar siapkan mental dan juga persiapannya itu lumayan banyak. Satu lagi, ketika kalian memilih jurusan itu, selain pintar-pintar, aku sarankan itu kalian coba cari jurusan itu yang gak diminati semua orang atau belum booming lah, jurusannya tidak populer. Karena ini yang nasihat guru matematika saya yang kasih beritahu kepada saya. Ketika sebuah barang itu kuantitasnya banyak, pasti secara pasar harganya pasti akan murah. Tapi ketika suatu kuantitas barang itu tidak banyak, pasti harganya mahal. Sebegitu juga dengan ketika kalian memilih jurusan atau memiliki suatu skill. Kalau kalian skillnya itu tidak semua orang punya dan itu spesialitas kalian, itu pasti kalian akan selalu dicari-cari kemana-mana dan orang-orang pasti akan bayar mahal untuk skill Anda. Contohnya contohnya astrologi atau seni budaya, berhubungan dengan budaya. Kalau berhubungan dengan budaya itu kan sangat berharga ya dan sangat harus dilestarikan. Pasti ketika kalian mau coba pergi
kuliah luar negeri dengan alasan kalian ingin melestarikan budaya negara kita, dan kalian tahu nih budaya negara kita itu seperti apa, kalian pasti akan diterima, kalian pasti no question akan dibutuhkan gitu loh. Jadi akan sangat-sangat berguna. Dan orang-orang pasti akan terus mencari pengetahuan dan juga skill yang Anda punya gitu. Karena belum tentu juga apa yang sekarang lagi booming atau yang lagi tren mungkin belum tentu akan terus booming ke depannya juga, karena kuantitas SDM yang tersedia di suatu bidang itu sudah banyak, jadi banyak dicari, jadi orang-orang tinggal bisa milih, dan itu mungkin akan berkurang juga seiring waktu. Jadi itu aja sih saran aku, tapi kalau gak diambil juga tidak apa-apa. Pokoknya mah kalian pilih jurusan itu sesuai dengan minat dan bakat kalian dan kemampuan kalian. Oke, thank you.